Hai guys, kali ini aku mau mereview lagi sebuah CPU cooler dari brand PC Cooler. Dan yang satu ini punya headpipe 6 batang x 6 mm, tipenya X7 dengan penampakan kayak gini ya. Untuk spesifikasinya, kalian bisa lihat di bagian samping boxnya ini. Yang perlu diperhatiin adalah ukuran cooler ini yang cukup tinggi. Jadi pastiin casing kalian muat. Dan juga cooler ini belum support Intel LGA 1700 guys. Oke, langsung aja kita unboxing. Pertama-tama kita dapetin kertas garansi. Terus juga ada kertas manual model koran yang cukup jelas. Tapi sayang tulisannya Mandarin semua guys. Kita dapetin dua baut kecil ini. Ada kunci pas kecil juga buat masang. Dapat thermal paste model odol yang gak ada merek atau spesifikasinya ya. Biasanya bisa dipakai 2-3 kali nih. Terus ini ada bracket atau bag plastik buat mobo Intel. Ini bisa di-set ya. Ada 3 opsi yang bisa disesuaikan sama soket mobo kalian. Nah, pasangannya adalah ini guys. Udah ada labelnya set bracket buat Intel di dalam satu plastik. Kalau buat AMD, kalian tinggal pakai plastik yang satu lagi ini. Nggak perlu pakai bracket plastik hitam tadi. Bisa pakai bawaan mobo AMD. Penampakan coolernya kayak gini ya. Dengan fan RGB 12 cm yang model blade-nya biasa aja. Dan BTW ini ada karet-karet damper di bagian pinggiran fan buat ngurangin noise dan getaran. Untuk kabel fan-nya 4 pin PWM. Untuk heatsinknya cukup lebar dan tingginya hampir setara dengan fan-nya. Bagian atas tanpa cover ada cetakan brand PC coolernya dan tonjolan ujung-ujung headpipe yang nyambung sampai ke bagian bawah alias baseplate. Baseplate-nya benar-benar full rata dengan ke-6 headpipe yang finishingnya cukup flat dan mulus sih, kecuali di bagian sambungannya. Nah, untuk membanding cooler yang satu ini, aku pakai Deepcool AG400 yang merupakan CPU cooler terbaik di range harga 200-250 ribu versi OpenID saat ini. Kita bandingin fisiknya dulu ya. Dari depan ini udah kelihatan jelas beda tipe blade fan-nya. AG400 ini punya desain fan yang lebih mengutamakan static pressure yang memang lebih cocok buat dipakai untuk push di radiator atau heatsink. Untuk lebar dan ketinggian heatsinknya, AG400 sedikit lebih kecil, lebih pendek, intinya luas dan jumlah lembaran heatsink jelas lebih banyak di GI X7. Selain itu, jumlah headpipe-nya juga jelas, GI X7 lebih banyak, punya 6 headpipe, versus AG400 yang cuma punya 4 headpipe. Jadi mending kita langsung aja coba pasang cooler ini dan nanti kita bandingin hasil temperatur keduanya. Oke, untuk praktek pemasangan aku pakai mobo Intel socket 1150. Dan pertama-tama kita pasang dulu bracket untuk bagian belakang mobo ini. Jangan lupa dipasin dulu sesuai sama soket mobo kalian. Terus kalian pasang ring karet di keempat baut spacer ini. Baru dipasang ke lubang di mobo. Nah, untuk kencengin baut, kalian bisa pakai kunci pas bawaan cooler ini. Kayak gini ya. Tapi bisa lebih gampang lagi kalau kalian pakai obeng plus aja. Oke, kalau udah, sekarang kita beralih ke coolernya guys. Di sini kita pasang bracket besi ke coolernya. Posisi pasangnya kayak gini. Dan ini ada 3 lubang yang bisa kalian pilih buat ngepasin posisi naik turun coolernya di mobo.
Normalnya kita pasang di lubang yang posisinya tengah. Oke, udah kencang semua. Jadinya kayak gini ya guys. Oh iya, BTW ini 4 baut yang nempel di bracket bisa digeser-geser ya. Ini juga buat nyesuaiin sama soket kalian. Jadi nanti saat mau pasang di mobo bisa kita pasin dulu sama lubangnya. Sebelum dipasang tentu aja kita harus apply thermal paste. Di sini aku pakai Deepcool Z5 yang sampai punya banyak gara-gara sering dipakai tes. Kalau udah langsung aja kita pasang coolernya. Tapi kalau posisi fan kepasang gini jadi nggak bisa dipasang ya. Kita nggak bisa kencengin yang bagian depan ini karena kehalang fan. Jadi kita harus copot dulu fannya. Oke, keempat baut udah kencang semua. Sekarang kita bisa pasang lagi fannya. Terus saat aku coba pasang ram dengan heatsink ini ngepas banget guys. Nggak ada clearance sama sekali. Tapi paling enggak masih bisa kepasang lah ya. Ini masih bisa diakalin dengan cara naikin posisi fan. Untuk pengetesan aku pakai mobo lain AMD AM4 dengan Proci Ryzen 7 1700. Penampakan saat terpasang dan nyala kayak gini guys. RGB-nya statis dan agak silau sih menurutku. CPU fan terbaca di aplikasi 1400-an RPM. Dan di tes ini tentu aja aku set full speed 100% ya. Fan-nya jadi terbaca di 1800-an RPM dan cukup silent sih. Jadi langsung aja tes pertama di CPU Sebench. Di tes singkat ini GIX 7 bisa nahan suhu prosiku di 40 derajat Celcius. Cukup adem nih. Tapi ternyata pembandingnya AG400 bisa dapetin suhu yang sedikit lebih adem, yakni di 39,3 derajat Celcius. Kita coba di tes berikutnya Wprime Benchmark. Di tes multicore ini, suhu prosiku saat pakai GIX 7 terbaca di 41,5 derajat Celcius. Masih adem, sayangnya AG400 yang jumlah heat pipe-nya lebih sedikit ini bisa dapetin suhu maksimum yang lebih adem lagi, 40,1 derajat. Lanjut di tes Cinebench R20. Di sini GIX 7 dapetin suhu maksimum di 46,5 derajat. Dan dengan CPU package power yang sama-sama 79 watt, AG400 bisa dapetin suhu maksimum di 43,9 derajat. Masih better AG400 ya, walaupun ukurannya sedikit lebih kecil. Ini salah satunya juga pengaruh dari fan yang dipakai. AG400 punya fan yang sedikit lebih kenceng dan lebih bagus static pressure-nya. Plusnya GIX 7 cuman ada di noise fan saat full speed yang sedikit lebih silent kalau dibandingin AG400. Oke, jadi gitu aja video perbandingan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you!